Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang Allah muliakan, tahukah kamu ada 13 perbuatan yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sahih sebagai jalan menuju ke neraka? Perbuatan-perbuatan yang mungkin kita anggap sepele, tapi konsekuensinya sangat mengerikan di akhirat nanti. Hari ini, kita akan membongkar satu persatu perbuatan ini. Bersiaplah, karena mungkin ada di antaranya yang tanpa sadar sering kita lakukan. Perbuatan pertama adalah syirik, dosa yang tak terampunkan. Perbuatan pertama yang langsung mengantarkan seseorang ke neraka adalah syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Syirik bukan hanya menyembah patung atau berhala saja. Syirik bisa berupa meminta pertolongan kepada jin atau makhluk gaib, percaya pada kekuatan jimat atau azimat, dan takut kepada selain Allah hingga meninggalkan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah membunuh jiwa yang diharamkan. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 68, Allah menyebutkan orang-orang yang masuk neraka adalah mereka yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan hak. Ini bukan hanya pembunuhan fisik saja, tapi juga membunuh karakter seseorang dengan fitnah, menyebabkan seseorang bunuh diri dengan perlakuan kita. Perbuatan yang ketiga adalah memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Bayangkan wahai saudaraku, harta yang seharusnya melindungi anak yatim malah kita ambil. Api neraka yang akan membakar perut kita nanti. Na'udzubillah. Perbuatan yang keempat adalah riba, memakan harta dengan batil. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat riba, dan saksi-saksinya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Perbuatan yang kelima adalah zina, mendekati perbuatan keji. Quran surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina bukan hanya hubungan badan di luar nikah saja, tapi juga zina mata dengan melihat yang haram, zina telinga dengan mendengar yang tidak pantas, zina tangan dengan menyentuh yang diharamkan. Yang keenam adalah durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Perbuatan yang mengantarkan ke neraka, menyakiti perasaan orang tua, tidak mendengarkan nasihat mereka, dan mengabaikan mereka di masa tuanya.
Perbuatan yang ketujuh adalah lari dari perang, jihad karena takut. Quran Surah Al-Anfal ayat 16, dan barang siapa yang membelakangi mereka, mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya dia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Yang kedelapan adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Quran Surah An-Nur ayat 4, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Adapun perbuatan yang kesembilan adalah sombong dan takabur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan bisa berupa merasa lebih pintar dari orang lain, tidak mau menerima kebenaran, dan meremehkan orang lain karena status sosial. Yang ke-10 adalah memutus silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutuskan hubungan dengan keluarga, teman atau saudara karena masalah duniawi adalah dosa besar. Yang ke-11 adalah bersaksi palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bersaksi palsu sebagai salah satu dosa besar. Ini termasuk berbohong di pengadilan, memberikan keterangan palsu, dan menyembunyikan kebenaran demi kepentingan pribadi. Perbuatan yang ke-12 adalah minum khamar dan segala yang memabukkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Dan perbuatan yang ke-13 adalah berfoya-foya dan mubazir. Quran Surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Hidup berlebihan sementara banyak orang kekurangan adalah jalan menuju neraka. Subhanallah, 13 perbuatan ini mungkin terlihat berat, tapi ingatlah wahai saudaraku, Allah Maha Pengampun. Pintu taubat selalu terbuka selama nyawa masih di kandung badan. Mari kita renungkan wahai saudaraku, perbuatan mana yang mungkin tanpa kita sadar telah kita lakukan. Yuk, mulai hari ini kita bertaubat dan memperbaiki diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten Islami lainnya. Dan yang terpenting, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.